COVID adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Virus ini awal mula ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Virus inilah yang sekarang menjadi pandemi di banyak negara di seluruh dunia. Apa saja gejalanya? Gejalanya yaitu demam, batuk kering, rasa lelah, dan nafas yang pendek. Siapa yang beresiko tinggi terinfeksi virus tersebut? Orang-orang lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi imunitas tubuh yang rendah itu lebih beresiko terkena virus corona tersebut. Kenapa manusia ada yang bisa terinfeksi virus tersebut? Manusia bisa terinfeksi virus corona karena kurang sadarnya dalam menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan lingkungan, dan kurang kesadaran dalam menjaga kesehatan tubuh. Contohnya jarang berolahraga dan mengonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Intinya untuk sekarang ini kita harus lebih taat terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar virus corona ini tidak menyebar dan tidak memakan banyak korban. Bagaimana cara virus itu menyebar? Virus corona dapat menyebar melalui percikan-percikan yang keluar dari mulut atau hidung ketika orang yang terinfeksi virus corona tersebut batuk, bersin, atau berbicara. Apa hewan bisa menularkan COVID? Untuk kemungkinan hewan adalah sumber dari penyakit virus corona ini untuk saat ini belum dipastikan, tetapi penelitian sedang berlangsung. Apa saja yang harus dilakukan agar terhindar dari virus tersebut? Agar terhindar dari virus corona ini, kita bisa melakukannya dengan cara mencuci tangan sesering mungkin dengan air bersih, mencuci tangan dengan sabun. Selanjutnya kita bisa menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Kita menghindari bepergian ke tempat-tempat yang ramai yang berkerumun banyak orang. Dan yang pastinya kita harus memakai masker. Walaupun Anda sehat, Anda harus memakai masker kemanapun Anda pergi. Dan yang terakhir, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dengan diberlakukannya belajar di rumah terkait untuk meminimalisir penyebaran corona, apakah hal tersebut bisa dikatakan efektif dalam menerapkan belajar anak ketika di rumah? Jelaskan. Untuk saat ini mungkin pemerintah menerapkan belajar di rumah itu adalah hal yang efektif karena mengingat virus corona ini mudah menyebar dari orang ke orang. Apabila kita berkumpul, kita berkerumun, virus corona ini akan lebih mudah menyebar dan lebih banyak menginfeksi orang lain. Jadi menurut saya ya, ini adalah hal yang efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Sebutkan strategi apa yang baik dan cocok untuk para guru dan orang tua agar siswa tetap produktif dan aktif dalam belajar walaupun berada di rumah. Untuk strategi yang efektif, strategi yang tepat, mungkin kita bisa melakukannya dengan belajar online, belajar dari rumah. Apalagi mengingat sekarang teknologi sudah semakin canggih, kita bisa mengakses situs-situs belajar online dari internet, dari YouTube, dari manapun itu kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Tetapi kita tahu bahwa tidak semua murid, tidak semua siswa mempunyai fasilitas tersebut, mempunyai alat, contohnya handphone atau laptop. Jadi untuk para guru mungkin bisa datang ke rumah siswa yang kurang mampu, yang tidak mempunyai fasilitas, bisa diajarkan langsung atau dengan cara membagikan buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Dan untuk orang tua, kita harus lebih ketat dalam menjaga, kita harus lebih ketat dalam memantau anak tersebut, apakah dia belajar sungguh-sungguh, belajar dengan benar, atau dia sedang melakukan apa. Kita harus lebih memantau karena ketika anak di rumah itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Dan yang pasti orang tua harus lebih memahami bahwa walaupun anak di rumah, tetapi dia tetap belajar dan dia tetap mengerjakan tugas sekolah. Sebisa mungkin ketika anak sedang belajar, sedang di jam pelajaran, tidak menyuruh-nyuruh anak tersebut. Contoh, kita tidak menyuruh untuk menyapu, ngepel, atau membantu yang lain lah. Kayak misal pergi ke warung atau apapun itu, kita harus memahami, kita harus sungguh-sungguh memantau anak tersebut.